Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari. Saya menempuh pendidikan di Universitas Surya Kencana, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa wawancara yang saya dapatkan tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi sekarang aku bersama dengan Bapak Dekan Ekip. Sekarang saya sedang bersama Bapak Wakil Dekan Fakultas Keguruan, Bapak Dr. Andes Haji Budiarto, MPD. Di sini mempertanyakan terkait sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Baik Pak, terkait perekonomian yang ada di Indonesia, menurut Bapak sekarang ini membaik ataukah memburuk, ataukah ada kemajuan terkait perekonomian yang ada di Indonesia ini? Oke. Ya, ini minta pendapat mengenai ekonomi di Indonesia. Memang terlalu luas ini ya. Bahasannya masalah ekonomi, sedangkan Bapak orang pendidikan dan terutama lebih khusus di olahraga, jadi memang untuk mencermati dan mengamati masalah ekonomi itu tidak begitu memperdalam ya, terlalu ya, kita lihat saja di masyarakat ya. Memang selama ini kalau lihat masyarakat kita ya, apakah itu di daerah atau di daerah ataupun di daerah perkotaan, memang kehidupannya masih berjalan. Walaupun ya kalau dilihat dari harga terutama ya, mereka tuh masih bisa terjangkau, terbeli ya, mungkin itu. Tapi kalau ekonomi itu biasanya keadaan masyarakat kita itu ya, masyarakat itu ya dilihat dari pendidikannya, dilihat dari, kalau dari pendidikan mereka bersekolah juga, itu sudah wajib ya. Memang itu akan mempengaruhi ke ekonomi. Mereka diwajibkan untuk sekolah ya sampai ke perguruan tinggi. Tapi di perguruan tinggi itu hanya beberapa persen saja. Seluruh Indonesia akan kelihatan kalau memang maju ya, ekonomi maju mungkin bisa sampai perguruan tinggi itu bisa ya maju dan bisa banyak gitu. Kalau di swasta, di negeri ya banyak sekian persen. Jadi masih masyarakat setelah lulus SMA masih itu. Kalau mungkin kalau dilihat ekonominya, mungkin mereka tidak mampu untuk melanjutkan karena ya cukup besar biayanya untuk ke perguruan tinggi gitu ya. Kalau lihat lihat ekonomi terutama ekonomi terutama masyarakat kita ya, daya belinya masih bisa terjangkau ya. Tapi kalau pengangguran ya, kalau lihat pengangguran masih banyak. Lulus SMA masih setiap kabupaten cukup banyak gitu. Jadi mungkin akan mempengaruhi pada ekonomi kita ya. Jadi mereka akan ya, daya belinya kurang ya. Ya tadi masalah pendidikan juga masih sekian, terus karena pengangguran itu akan ya sedikitnya merugikan untuk kita ya. Kalau lihat di pertanian, apalagi sekarang sedang kemarau panjang, itu petani kita juga untuk menanam dan sebagainya mungkin banyak gangguan, itu akan mempengaruhi untuk jual belinya ya. Makanan juga banyak yang harga bukan makanannya, masalah
bahan pokok kita juga ini masih banyak yang ya tidak itu. Kalau lihat di di serba memang yang ya hanya sekian persen, dan itu juga kalau lihat ya mungkin yang punya penghasilan yang cukup baik ya, tapi yang di bawah mah ya di bawah itu sangat kurang kalau lihat dilihat ya kalau mereka itu belanja gitu. Jadi diusahakan ya kita tuh ya mungkin pemerintah juga perhatikan itu ya, ikut berkontribusi ya. Jadi pemerintah juga memperhatikan ya supaya kehidupan masyarakat kita lebih baik lagi ya. Jadi memperhatikan, memang ada bantuan yang diberikan, bantuan yang sifatnya ya UKM-nya apa Ya. itu banyak bantuan ya. Ya, tapi belum terserap semua gitu, Iya, masih tidak banyak merata ya, Pak ya. tidaknya belum merata gitu. Jadi diharapkan demikian. Ya, banyak hal yang memang ya kalau memang di bidang ya di bidang industri, di bidang segala macam, memang kalau terutama di Cianjur kan masyarakatnya masyarakat yang serba ya mungkin hanya Kekurangan ya, kecil. jadi pabrik oke ya mungkin Ya, gaji sekarang pabriknya tidak sesuai. gaji pabrik ya berdasarkan UMR, dan pabrik juga memperkecil untuk tenaga kerjanya. Jadi dikurangan di GSI kurang ya, jadi banyak nganggur Iya. ya, jadi dikurangan sekarang ya karena mungkin pabrik juga masih melihat gajinya UMR-nya sekian besar untuk Cianjur, mungkin mereka tidak itu, jadi dikurangi tenaga jadi banyak, jadi ekonomi kita tuh nggak begitu ya. Kalau ya di itu tenaga kerja ya, jadi kerjanya masih ya yang invest di pekerjaan atau industri itu masih kurang, jadi banyak nganggur setelah lulus sekolah ya, banyak yang nganggur dan banyak, jadi ekonomi kita menurun gitu, jadi tidak seitu ya, jadi itu melesat meningkat ya, itu malah begini aja ekonominya. Apalagi kalau lihat sekarang bensin naik turun ya, ada bulannya itu naik lagi, itu kan mempengaruhi ke ekonomi masyarakat kecil mah ya. Biaya bensin ya, daya belinya untuk transportasinya, untuk itunya harga akan melonjak naik, jadi untuk beli ya mereka sangat pengaruh sekali. Iya. Jadi ke pedagang-pedagang juga yang memakai kendaraan, jadi jual belinya naik gitu ya Pak ya, karena Jadi dari bensinnya itu sendiri. mempengaruhi ke perdagangan itu ya. Ini mungkin ya pendapat Bapak Iya, Pak. ya kalau sedikit itu menyimpang ya. Ya itu ya, kalau ditinjau beberapa hal ya memang dia tidak begitu pesat ya, tidak peningkatannya ya. Kalau untuk pemerintah ekonomi naik sekian persen ya, tapi kenyataan di masyarakat ya begini. Iya. Ya, masyarakat Tidak kita merata ya hanya tuh ya, berjalan dengan sayang Iya. Ya, terima kasih Pak atas pendapat Bapak terkait perekonomian yang ada di Indonesia. Semoga Bapak sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi aku sedang bersama mahasiswa dari Fakultas Keguruan Prodi PJKN. Nah, perkenalkan dulu Haha. Perkenalkan, nama saya Raihan Mamarido, dari Prodi Prodi. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Nah. tingkat
3. Oh iya, tingkat 3 guys. Dia udah tua. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut AA, pandangan AA ini Maya, terkait ekonomi yang ada di Indonesia tuh pada saat ini gimana sih pandangannya? Buruk atau misalkan gimana gitu? Pandangan saya tentang perekonomian di Indonesia ya dibilang buruk, cukup buruk. Kenapa? Ya, pandangan saya kan? Ya. Ya, pandangan saya ya. Karena banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia itu banyak. Ya. Pengangguran pertama itu pengangguran. Yang kedua kemiskinan. Kemiskinan kan di setiap daerah, apalagi di pelosok-pelosok kan. Ya. Contoh di Papua itu kan krisis nih, krisis apa-apa. Ya. Kayak air, sumber pangan kan nuka itu teh hese lah di ditu mah maksudnya. Tapi kan kayak di TikTok dengan si vlogger kan aya sok nyamperkeun ka imahna dengan manehna teh tukar tukar makanan. Jadi anu si orang Papua nyandak misalkan cau misalkan ditukar sama berapa sikat makanan. ditukar sama makanan. Nah, itu pertama. Padahal kan lamun misalkan ditinggali mah si Freeport kan ada di Papua. Ya. Oh iya benar. Kenapa nggak dikelola sama kita, maksudnya gitu tah? Iya. Kenapa nggak dikelola sama kita? Jadi penghasilan tuh udah we dari kita, nggak sama negara lain, maksudnya gitu tah. Maksudnya buruk kayak gitu. Terus kamu misalkan aya di dunia kerja PT misalkan. PT kan banyaknya aya mah di Korea, di Jepang teh. Eta teh karek ti luar negeri karek oge anu pengusahana kumaha lamun misalkan ti luar negeri teh nyokot jeung pekerja-pekerjana ka dieu. Jadi ti urang kudu kumaha misalkan pengusaha jeung asup ka dieu nyeun PT beut misalkan PT di Cikalong lah sebutlah PNS. PT PNS. Set di PT PNS ieu. Eta teh karek pengusaha di Korea lamun misalkan di Korea nyokot pegawai-pegawai ka urang misalkan. Otomatis kan pengangguran lebih loba di urang. Cokot lah si Peluang kerjana peluang kerjana lebih sedikit. Eta teh karek pengusaha nah hungkul teh geus tanya loba keneh maksudnya urang ge anu geus asup ka dieu tapi loba keneh urang teh pengangguran teh tah eta maksudnya kahayang mah nya eta PT teh urang teh geus ku urang maksudnya kahayang mah jeung deui setuju keneh kieu tingkat UMR lah maksudnya. UMR urang teh taekeun maksudnya di kabupaten urang oge gitu kan 2,7 kahayang mah ditaekeun maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Jadi si tingkat kemiskinan emang dari kita teh miskin bas gitu maksudnya. Jadi bener. taekeun lah kahayang mah gitu kepada pemerintah yang ada di atas sana. Berarti nggak meratanya soal peluang kerjanya diambil sama negara lain, terus kekayaan alam kita tidak dikelola sama kita karena diambil oleh negara asing. Seperti itu berarti ya. Emang nggak tahu ya maksudnya teh nah make diambil sama negara orang maksudnya kan apakah kerjasama dan lain itu kan nggak tahu kan, cuman pandangan saya ya begitu maksudnya. Jadi dan ada juga kan isu nih ada juga si Indonesia kan banyak hutang. Ada isu si Sumatera teh si Pulau Sumatera akan diambil oleh Cina. Kalimantan akan diambil oleh sama apa gitu kan. Ada akan dijual kan repot maksudnya gitu. Begitu guys. Jadi kekayaan alam kita itu banyak tapi kita tidak menikmati hasil dari pokoknya mah tidak menikmati ya. Seperti itu guys pandangan dari AA. Ido guys, terima kasih untuk Kak Ido yang sudah mengeluarkan pendapatnya tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia ini. Terima kasih ya sama-sama Cina. Terima kasih. Hai guys, jadi sekarang aku mau mewawancarai mahasiswa PJKR tingkat 3. Hai guys, jadi sekarang aku udah bersama Aapip dari Fakultas Keguruan Prodi PJKR. Perkenalkan dulu A. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pipudin, saya dari mahasiswa PJKR semester 5. Menurut AA, sekarang perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia tuh gimana sih menurut pandangan AA gitu? Baik ataukah buruk ataukah stabil? Berbicara tentang perkembangan ekonomi ya teman-teman, kalau melihat realitas sekarang kita di Indonesia memang
perkembangan ekonomi Indonesia itu sangat sulit sekali untuk berkembang begitu. Kalau melihat dari sistem ekonomi yang digunakan pun memang masih masih buruk begitu untuk masyarakat Indonesia. Apalagi dengan hari ini berbicara tentang bahan-bahan pokok yang memang diperlukan dan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pun, mulai harga pun sudah selalu meningkat setiap tahunnya begitu. Tidak ada penurunan atau bahkan stabil pun tidak begitu. Justru semakin tahun bahkan semakin memburuk dan semakin mencekik masyarakat yang ada di bawah begitu. Kita ambil contoh dari BBM. BBM hari ini pun sampai sekarang BBM melakukan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Bahkan setiap tahunnya, setiap 5 tahun sekali pun pasti ada BBM yang dihilangkan begitu. Bahkan isu hari ini pun Pertalite yang memang itu adalah salah satu BBM yang paling terjangkau oleh masyarakat, meskipun memang harganya cukup tinggi. Dan isu hari ini yang sedang beredar tahun 2024 pun akan dihapuskan begitu. Nah, ini menjadi tanda tanya yang sangat besar kawan-kawan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya justru karena memang sistem pemerintahan yang memang mengatur ekonominya itu menurut saya pribadi, pandangan saya justru semakin memburuk begitu. Bukan mempermudah atau memperingan masyarakat, tapi justru memperberat. Begitupun dengan bahan ekspor impor begitu. Ini pun masyarakat yang ada di bawah yang notabene hari ini penghasilan utamanya dari petani, kemudian sayur-sayuran dan sebagainya, itu mereka harus terpaksa menjual bahan hasil taniannya dengan harga yang murah, kemudian mereka membeli lagi untuk kehidupannya dengan harga yang jauh lebih tinggi begitu. Nah, ini pengelolaan ekonominya bagaimana begitu. Banyak sekali masyarakat khususnya yang berpenghasilan dari dari petani cukup sulit begitu berkembangnya karena memang terikat dengan aturan tersebut begitu. Nah, ini justru banyak sekali mafia-mafia yang ada di sistem perekonomian kita begitu. Bagaimana terkait pengelolaannya, kemudian distribusi dari masyarakat ke luar, begitupun dari luar ke masyarakatnya, ini sangat berbanding terbalik sekali. Gitu meureun tah. Pandangan pribadi mah. Hatur nuhun jadi menurut pandangan Apip ini ekonomi Indonesia tuh jadi nggak merata gitu ya. Kita tuh nggak bisa merasakan hasil SDA yang ada di kita gitu. Betul, ya. Betul sekali. Terima kasih untuk Apip yang sudah memberikan komentar mungkin ya tentang ekonomi yang ada di Indonesia. Pokoknya sehat selalu dan maju terus. Terima kasih Sehat-sehat juga ya buat teman. Nah guys, sekarang aku mau nyamperin kakak kelas aku yang dari Prodi PBI. Dia akan menyampaikan komentar mungkin ya tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, ini namanya Teh Liza. Dia dari Fakultas Keguruan Prodi PBI. Semester berapa, Kak? Ke semester 5. Ya. Gimana, Kak, tentang perekonomian yang ada di Indonesia menurut Kakak? Baik atau buruk? Sebenarnya sih pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh sekarang masih kuat ya, terbilang kuat di tengah di tengah perlambatan ekonomi global. Cuman yang jadi pertanyaan aku sampai saat ini, kenapa seperti sektor industri itu kan termasuk ke dalam sektor perekonomian juga ya? Ya. Kenapa sektor-sektor industri di Indonesia banyak yang memegang itu dari pihak luar, bukan dari pihak kitanya sendiri gitu. Bahkan warga lokal ataupun pribuminya kita di sini malah menjadi bawahan dari pihak luar yang memiliki sektor ekonomi tersebut gitu. Oh iya, jadi gini aja berarti kayak kesimpulannya kita tidak bisa menikmati mungkin ya pekerjaan-pekerjaan yang ada di bumi kita ini gitu ya kan, jadi diambil oleh negara lain gitu kan. Kenapa bukan kita yang mempekerjakan? Ya tapi, benar. tapi kita malah jadi bekerja ya. di negara kita sendiri gitu.
Ya. Terima kasih bagi Kak Liza yang telah menyampaikan pendapatnya. Hai guys, jadi sekarang aku lagi bersama mahasiswa-mahasiswa di FKIP dari semua prodi. Kita akan tanya ya bagaimana soal perekonomian yang ada di Indonesia. Gimana pendapat mereka? Menurut kamu apa guys tentang perekonomian yang ada di Indonesia? Menurut saya perekonomian di Indonesia sekarang sangatlah menurun. Karena mengapa menurun? Karena UKM kecil sekarang UKM atau oh ya UMKM kecil sekarang finansialnya menurun sekali, sangat drastis. Oh iya, intinya tidak merata gitu guys. Iya, benar. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya paparkan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.